Saya Agus Lina, guru IPS di SMP Negeri 2, Pesangan Siblahkrum. Guru yang penuh dedikasi, mari kita membuka lembaran baru dengan semangat pembelajaran berbasis literasi dan numerasi IPS. Seperti pepatah bijak, pendidikan bukan hanya tentang memberitahu, tetapi membuka pintu pengetahuan. Dengan semangat ini, ayo kita saksikan video pembelajarannya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana perasaan kalian beserta Didi Ibu? Apakah kalian senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi sekarang mau Ibu cek dulu kerapian meja kursinya, tolong ditarik dengan bagus dan rapi. Mudah. Jadi hari ini juga Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semua. Jadi alhamdulillah berarti hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Jadi Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Jadi siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Apa materi minggu yang lalu? Penduduk. Betul sekali. Julfikar masih ingat. Jadi materi minggu yang lalu adalah tentang penduduk. Nah, apa itu penduduk? Penduduk adalah sekelompok warga negara bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayah tersebut dijadikan dominasi atau wilayah sementara. Ya, betul sekali. Bagi tepuk tangan. Kenapa Ibu bertanya tentang materi minggu lalu? Karena ada hubungannya dengan materi yang Hari ini, ya. Jadi Ibu bertanya tentang materi minggu yang lalu karena ada hubungannya dengan materi hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Jadi pada materi ruang dan interaksi ruang, jadi ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, subbab yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi apa itu ruang? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Coba Julaini. Tempat pada permukaan bumi. Tempat yang dimaksud ini adalah tempat yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ya, betul sekali. Beri. Jadi ruang itu adalah seperti bumi yang kita pijak sekarang ini. Kita hidup adalah di atas permukaan bumi, yaitu disebut ruang. Jadi ruang itu dalam geografi adalah merupakan sebuah tempat pada permukaan bumi. Kemudian interaksi antar ruang merupakan cara yang digunakan untuk mengelola yang ada berdasarkan potensi dan permasalahannya. Jadi kemudian kenapa dia disebut interaksi ruang? Karena cara tersebut juga berhubungan dengan keterkaitan satu ruang dengan ruang-ruang
yang lainnya yang ada di sekitarnya, baik yang bisa dilihat secara fisik ataupun tidak. Contoh interaksi antar ruang adalah ASEAN dengan anggota negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalin kerjasama dari ekonomi hingga politik. Jadi Ibu mau bertanya, siapa saja yang menjadi negara anggota ASEAN? Hah? Apakah Indonesia termasuk? Termasuk. Indonesia ada lagi Singapura. Kemudian kemudian lagi ada Kamboja juga Vietnam. Kemudian ada juga Timur Leste. Jadi itu disebut ruang satu kawasan, yaitu kawasan di Asia. Ya. Kemudian subbab yang kedua yaitu bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Jadi bentuk interaksi antar ruang ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Jadi Ibu juga mau bertanya, apa itu mobilitas penduduk? Ya, coba Fatia. Suatu interaksi yang berbentuk penyerakan atau perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya tujuan atau keperluan tertentu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk seperti contohnya migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat yang lain yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Jadi terdapat 2 jenis migrasi, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk contohnya yang sering di media kita lihat, seperti Rohingya sekarang seringkali terdampar ke wilayah kita Aceh. Itu termasuk migrasi masuk. Jadi untuk mencari angka migrasi masuk itu ada rumusnya. Ya, rumusnya adalah MI. Bagaimana rumusnya? Siapa yang tahu? Tahu. Ya, coba nyotikan. MI 1/P kali 1000. Ya, MI sama dengan, ini bukan 1, nyotikan I per P kali 1000. MI adalah angka migrasi masuk. Kemudian I adalah jumlah migrasi masuk. ya, jumlah migrasi masuk. Kemudian P adalah jumlah penduduk. Dan 1000 ini adalah nilai tetap. Ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Jadi ada contoh soal. Contoh soalnya adalah pada tahun 2022 penduduk di suatu wilayah sebanyak 15.000. Ini adalah P penduduk ya. Penduduk adalah 15.000 orang. Kemudian I-nya yaitu jumlah migrasi yang masuk, yaitu sebanyak 90 orang. Kemudian yang ditanya adalah MI sama dengan rumusnya MI sama dengan I per P kali 1000. I adalah berapa jumlah I di sini? 90 bagi 15.000. 15.000 kali 1000 karena 1000 ini adalah nilai tetap. Berapa? 90 kali 1000. 90.000 bagi 15.000 sama dengan 6. Jadi 6 jiwa imigrasi masuk ke wilayah suatu daerah. Kemudian ada satu lagi yaitu migrasi keluar. Jadi migrasi keluar juga cara mencarinya menggunakan rumus, yaitu rumusnya MO sama dengan, bagaimana rumusnya? O per P kali 1000. Ya, MO sama dengan O per P
kali 1000. Ada juga contoh soalnya. Misalnya diketahui O sama dengan 60. O ini adalah Sudah migrasi keluar. ya migrasi keluar. Kemudian P ini adalah jumlah penduduk. Kemudian yang ditanya adalah MO ini adalah migrasi yang keluar. Jawabnya adalah rumusnya MO sama dengan O per P. O per P kali 1000. 1000 ini juga termasuk angka tetap. O-nya berapa? 60 bagi 15.000 kali 1000 sama dengan 60 kali 1000 60.000 bagi berapa? 15.000. Ya berapa? 4. Jadi 4 jiwa migrasi yang keluar dari suatu wilayah. Itu contoh migrasi keluar seperti misalnya orang kita dari Aceh pergi ke Malaysia. Itu termasuk migrasi keluar. Kemudian bentuk interaksi antar ruang yang kedua yaitu komunikasi. Ibu mau tanya juga apa itu komunikasi? Siapa bisa? Coba Aula. Coba jawab Aula. Interaksi yang berbentuk perpindahan ide atau perasaan beserta dengan informasi lain secara langsung maupun tidak. Komunikasi adalah kegiatan komunikasi. Oh ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Contoh lain komunikasi seperti bukan hanya di televisi saja berita. Sekarang yang ada di handphone ya. Handphone juga termasuk tayangan komunikasi, nggak mesti di televisi. Ya? Kemudian bentuk interaksi yang ketiga adalah transportasi. Siapa yang tahu apa itu? Ya, coba kita apa itu transportasi? Suatu interaksi yang diikuti oleh perpindahan manusia, barang atau energi. Contohnya dalam produksi adalah mobil dan mesin jalan. Tepuk tangan. Ini contoh transportasi yang lain apa? Peserta didik ibu semuanya, apa contohnya? Sepeda. Ya, sepeda boleh juga, termasuk juga pesawat ya. Pesawat juga termasuk alat transportasi. Kemudian kereta, ya kereta api. Apa lagi? Oh ya, mobil termasuk juga kapal laut yang mengangkut manusia dan barang. Jadi banyak sekali alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. Kemudian subbab yang ketiga adalah syarat dalam interaksi antar ruang. Jadi ada 3 syarat dalam interaksi antar ruang. Yang pertama, komplementari. Apa itu komplementari? Yaitu saling melengkapi. Kita tentu tahu bahwa wilayah satu dengan wilayah lainnya menghasilkan komoditas berbeda. Perbedaan tersebut yang menimbulkan interaksi di antara wilayah-wilayah tertentu. Contohnya interaksi daerah perkotaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan wilayah sekitar yang memenuhi kebutuhan tenaga itu. Kemudian syarat yang kedua adalah intervening opportunity. Itu apa intervening opportunity? Yaitu pilihan intervensi. Contohnya Banda Aceh yang tidak hanya merupakan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat segala aktivitas. Kemudian syarat yang ketiga yaitu transferability. Ini adalah kemudahan dalam proses mentransfer. Contohnya pembangunan banyak jalur penghubung di wilayah sekitar Birun. Ya, jadi sudah mengerti? Ibu sudah mengerti? Sudah. Kalau belum boleh bertanya.
Mengerti semua? Mengerti. Kemudian kita masuki dengan subbab yang keempat, yaitu dampak adanya interaksi antar ruang. Jadi apa dampaknya dengan adanya interaksi antar ruang? Jadi ada 6 dampaknya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Dampak yang kedua, yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Dampak yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Dampak yang keempat, yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Dampak yang selanjutnya yaitu perubahan sosial dan budaya. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan komposisi penduduk. Jadi sekarang coba peserta didik ibu mengamati gambar berikut. Coba kalian amati dengan baik-baik. Karena habis mengamati gambar ini, kalian akan mengerjakan tugas nanti ya. Itu tolong dilihat. Gambar itu ada orang yang menanam sayuran, kemudian orang yang menjual ikan di daerah Perumane. Sayuran di daerah Katingan jaraknya lebih kurang 400 km. Kemudian kalau dari Katingan ke Jangka jaraknya lebih dekat, yaitu 100 km. Jadi kalau orang mau membeli ikan dari Katingan misalnya, pasti akan memilih jarak yang lebih dekat, yaitu ke daerah Jangka karena jaraknya yaitu 100 meter. Makanya kalau ada pilihan yang lebih mudah, kenapa mencari yang susah? Coba kalian amati, nanti akan ibu bagikan tugas dari amati gambar tersebut. Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Ini nanti akan ibu tunjuk satu orang mewakili untuk presentasi ke depan. Kalian kerjakan dengan kelompoknya ya, berdiskusi. Tulis saja diskusi ya. Kerjakan dengan teman kelompok. Nanti yang ibu tunjuk mewakili satu kelompok harus maju ke depan ya. Ya. Satu orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi antar ruang, yaitu kesempatan antar ruang. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini kerja berkelompok juga. Ini kelompok 1 ya. Jadi satu kelompok adalah 5 orang kalian ya. Ya. Ini kalian adalah 4 kelompok. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Tolong dikerjakan dengan kelompoknya. Jadi ini ibu kasih waktu berapa menit? Peserta didik berapa menit ibu kasih waktunya? 10 menit siap. Ya, 10 menit siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari bahasnya, interaksi antar ruang juga dapat mempengaruhi pembagian sosial dan spasial dalam pekerjaan. Tolong tempel dulu. Ini adalah produk kalian hari ini berdasarkan materi ruang dan interaksi antar ruang. Tolong ditempel dahulu. Ini nanti kalian harus pikir apa jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di sebelah kanan ya.
pelajaran hari ini yang Ibu berikan menyenangkan? Apakah kalian mengerti materi yang Ibu berikan pada hari ini? Apakah kalian juga senang dengan model pembelajaran yang Ibu berikan? Terima kasih peserta didik Ibu semuanya. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan untuk membangun semangat kalian, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking ya, biar kalian tambah bersemangat. Coba peserta didik Ibu bangun semuanya. Coba ya. Ini untuk menguji konsentrasi kalian ya. Coba tangannya. Kalau Ibu bilang putar-putar, artinya tangannya diputar-putar. Kalau Ibu bilang stop, berhenti. Coba kita tes dulu. 1, 2, 3. Putar, 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 stop. Putar, putar, stop. Stop, stop. Coba ulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Putar, putar, stop. Putar, putar, stop, stop. Ya, berarti kalian kompak ya. Terima kasih. Sebelum Ibu menutup pelajaran pagi hari ini, kita berdoa juga terlebih dahulu. Amin. Jadi terima kasih Ibu ucapkan kepada peserta didik Ibu semuanya atas materi kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya pada pintar-pintar ya. Jadi ini Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengerti materi kita tadi, yaitu ruang dan interaksi. Jadi Ibu akhiri karena waktunya pun sudah habis. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.